hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri dari kelas 76. Nomor absen saya 16. Di video kali ini saya terpilih sebagai presenter. Saya beserta kelompok saya akan membuat video praktek pencemaran tanah, dan sekarang saya sedang berada di lokasi tersebut di mana banyak sekali pencemaran tanah terjadi. Lokasi tersebut berada di perumahan Villa Gading Harapan Jalan Delima Raya. Bisa dilihat di belakang saya ada sawah yang sangat luas, namun tercemari oleh sampah yang dibuang sembarangan oleh manusia. Tidak hanya sawah saja yang berada di sini, tepat di depan saya ada jalan yang cukup aktif yang digunakan oleh manusia untuk beraktivitas. Kita bisa lihat di bawah sini ada sampah yang dibuang sembarangan di antara pertengahan jalanan, pertengahan sawah dan jalanan. Ini dan sampah yang dibuang sembarangan di sini memberikan dampak buruk kepada pejalan yang melewati sekitar sini, dan untuk orang-orang yang lewat sekitar sini saja dampak buruknya juga kepada tumbuhan dan tanah dan lain-lain yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Ini apa saja sih yang akan menjadi dampak negatifnya? Upaya-upaya apa juga yang dilakukan? Hal tersebut akan dijelaskan oleh Vidian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidian Triana Rasida Hiroma dari kelas 76. Kali ini saya akan membahas materi cara penanggulangan pencemaran tanah. Upaya mencegah pencemaran tanah. Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran untuk melakukan sesuatu terhadap pencemaran lingkungan, ada beberapa langkah atau cara yang dapat digunakan dalam rangka mencegah pencemaran ini terjadi. Cara penanggulangan pencemaran tanah antara lain sebagai berikut. Mengajak dan mensosialisasikan kepada petani untuk tidak menggunakan pestisida atau zat kimia lain secara berlebihan, serta memberikan penyuluhan mengenai dampak penggunaan pestisida bagi tanah. 2. Tidak membuang sampah sembarangan, terutama jenis sampah plastik. Jenis sampah tersebut tidak diatur dan dapat meracuni tanah. 3. Memisahkan sampah plastik dari sampah organik dan membuat sampah plastik diolah kembali agar dapat menghasilkan barang yang berguna. 4. Menghentikan penebangan hutan secara liar sehingga hutan tetap terjaga keasriannya. Pasalnya, manfaat hutan memiliki berbagai macam manfaat bagi manusia, yaitu daerah resapan air, paru-paru bumi, dan pemanfaatan. Meskipun begitu, cara-cara ini harus tetap dilakukan agar tidak menimbulkan pencemaran yang semakin besar. Berikut adalah cara penanggulangan pencemaran tanah. 1. Melakukan penghijauan di lahan yang kritis dan hutan-hutan yang gundul. 2. Membersihkan tanah dari sampah beracun seperti sampah plastik dan sampah bahan yang lain. 3. Untuk lahan pertanian, petani dianjurkan untuk menanam tanaman yang bervariasi agar kualitas tanahnya tetap subur. 4. Untuk lahan pertanian di daerah yang kemiringannya relatif curam sebaiknya digarap dengan sistem terasering untuk mengurangi erosi tanah. Adapun jika pencemaran sudah terlanjur terjadi, langkah yang harus dilakukan adalah cara perbaikan atau rehabilitasi. Umumnya cara ini lebih sulit ditentukan dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri apa saja dampak dari pembuangan sampah sembarangan dan apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk semua ini. Saya pikir sudah cukup pembicaraan, tadi semua topik sudah dibahas oleh pemateri. Saya harap semua orang stop membuang sampah sembarangan, karena dampaknya ke kita juga, dan saya juga mengharapkan orang yang sering membuang sampah di sini segera sadar untuk tidak membuang sampah di sini lagi, tapi membuang sampah pada tempatnya. Kalau lingkungan kita bersih juga yang nyaman dan merasakan semua dampak positifnya. Marilah kita jaga kebersihan lingkungan kita agar kita selalu sehat dan terhindar dari bakteri-bakteri yang jahat dan ditimbulkan oleh sampah atau limbah, entah dari sampah atau limbah rumah tangga, pabrik. Saya harap sudah cukup video kali ini. Kita sebagai manusia harus menjaga ekosistem yang ada di bumi, karena tanpa ada ekosistem kita tidak akan ada di dunia ini, karena manusia membutuhkan oksigen yang dihasilkan
segar dan bisa menghasilkan oksigen. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.